Baik, ketemu lagi di perkuliahan Fisika 1 bab Pegas ya. Ini adalah part yang kedua, di mana materi perkuliahan hari ini kita akan bahas mengenai resonansi pegas, studi kasus pegas, dan model pegas. Jadi resonansi pegas adalah Anda akan memahami konsep mengenai resonansi dalam mekanika itu seperti apa, penyebabnya, kemudian dampak dari resonansi itu apa, kemudian studi kasus pegas. Nanti kita akan membahas mengenai studi kasus penggunaan dual coil rate pada SUV off-road ya. Nah, itu akan seperti apa efeknya apabila bagaimana jika kita menggunakan single coil dan bagaimana kita menggunakan dual coil. Jadi nanti Anda akan memahami itu. Kemudian yang model pegas adalah dari model pegas atau persamaan pegas tadi yang nanti akan kita bahas itu akan bisa memunculkan pendekatan kira-kira jika menggunakan coil seperti ini mobil saya akan gimana. Kita bisa bisa lakukan mengestimasi kira-kira bagaimana sih rasanya, apakah bergetar ataukah kalau misalkan ada kena jalan bumpy itu bagaimana seperti itu. Nah, kita bisa lakukan pendekatan itu, jadi kita bisa tahu kira-kira akan seperti apa. Nah, itu akan kita bahas di model pegas. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke resonansi yaitu bab awal, karena di sini adalah eh, konsep resonansi diperlukan ya, karena konsep resonansi itu nantinya dia bisa menghasilkan keuntungan, juga bisa menghasilkan kerugian. Nah, apabila tidak tepat bisa menjadi disadvantage atau kerugian, kalau tepat bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan seperti itu. Nah, di sini secara definitif resonansi, mungkin pada saat Anda membaca resonansi itu apa, mungkin hampir semuanya pasti akan menjawab resonansi adalah bergetarnya sebuah benda karena getaran dari benda lain di mana frekuensinya sama seperti itu. Misal garpu tala kita pukul bunyi, kemudian garpu tala yang di sebelah mungkin di jarak 5 sampai 10 meter dia akan ikut bergetar karena memiliki frekuensi alamiah yang sama seperti itu. Akan tetapi apakah seperti itu jika di konsep ini ataukah mempunyai konsep berbeda? Nah, ingat dalam konsep engineering itu semua tidak hanya bisa dikatakan secara definitif, tapi harus juga bisa dibuktikan secara matematika. Jadi penyebabnya apa, dampaknya apa, itu harus jelas secara matematik. Kita nggak bisa sesuatu yang tidak jelas seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini. Nah, sebelum kita akan bahas mengenai resonansi, saya ingin memperlihatkan video terkait resonansi. Nah, di sini, oke. Nah, di sini saya mempunyai sebuah sine wave generator. Jadi, sine wave generator di sini ini adalah video ya. Saya ambil bukan bukan video saya. Saya ambil di sini ada sine wave generator di sini dia bisa naik turun gitu ya. Jadi, di sini bisa atur frekuensinya berapa. Nah, gerakan naik turunnya ini berapa hertz itu kita bisa atur lewat sini. Jadi nanti misalkan di sini 1 hertz, jadi berarti 1 detik dia hanya sekali doang. Jadi per detik dia naik terus turun, naik turun. Kalau 2 detik dia naik turun 2 kali per detiknya, seperti itu. Jadi nanti konsepnya adalah seperti ini. Jadi ini naik turun ini tuas naik turun ini kita tali di sini. Sebenarnya di sini ada coil ya, di sini ada bekas, di sini kan ada gantungan lagi di atasnya. Kita kaitkan di situ. Jadi ada statis kita gantungin ke situ. Jadi nanti di sini pada saat ini naik turun, ini juga ikut naik turun karena ini kan ketarik gitu ya. Ujung yang atas ini akan ketarik ke mana ke sine wave generator ini mekaniknya. Jadi di sini juga akan ikut naik turun juga nanti. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ingat di pertemuan yang lalu bahwa pegas ini mempunyai yang namanya natural frekuensi atau frekuensi alami, yaitu di mana frekuensi alami di sini disimbolkan uh, omega ya. Omega itu sama dengan akar Km. Anda bisa lihat di part 1 bahwa untuk mencari frekuensi alami itu akar Km, itu di mana akar K konstanta pedasnya dibagi M, itu masanya. Nah, di sini memiliki natural frekuensi sebesar 2,3 Hz di situ ya. Nah, di sini natural frekuensi 2,3 Hz. Nah, kemudian di sini nanti akan diperagakan. Nah, di sini saya pause dulu. Nah, di sini ada diberikan sebuah frekuensi dengan gaya pengganggu atau gaya luar ya, di sini 1,1 Hz. Jadi, di sini akan naik turun sekitar 1 detiknya 1 kali ya. Nah, di situ 1,1 dan sini 3,3 di sini. Nah, kita bisa lihat pada saat kita nah, iya. Jadi
meskipun di sini yang pakai 3,3 yang cepat nih, ini gerakan bandulnya masih biasa-biasa aja gitu ya. Amplitudonya, harap di sini maksud saya yang gerakan bandul itu amplitudo bandulnya. Nah, Anda bisa lihat masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil dan biasa-biasa saja. Masih masih beraturan lah seperti itu, masih kecil-kecil juga di situ. Itu adalah amplitudo yang Anda lihat di masanya di situ ya. Di masanya naik turunnya masih kecil-kecil dan masih teratur di situ. Nah, ini karena yang pertama frekuensi 11 di sini 0,33. Nah, sekarang kita akan ganti nih dengan frekuensi 2,2 atau mendekati 2,3. Nah, di sini. Anda bisa lihat amplitudenya gede banget. Nah, kemudian Anda lihat lagi di sini. Nah, ini sampai lepas. Nah, padahal di sini ini amplitudonya itu hanya 3 ya. Sekitar 3 cm doang. Tapi mengapa sampai di apa namanya? Di pegas di sini sampai pegasnya loncat tinggi sekali atau memiliki amplitudonya menjadi amat sangat besar. Nah, ini yang kita sebut dengan resonansi. Nah, ini saya ulang lagi. Nah, ini saya ulang lagi ya. Di sini natural frekuensinya 2,3. Dicoba dengan 1,1. Anda amati pergerakan naik turunnya atau amplitudo dari bandul ini. Naik turunnya itu yang kita sebut dengan amplitudo. Ya. Nah, ini masih kecil-kecil saja, ya kan? Oke, masih kecil-kecil saja. Nah, yang berarti di sini adalah tidak terjadi resonansi. Oke, tidak terjadi resonansi, maka amplitudonya tidak membesar, ya. Dan dia tidak membesar. Ini tidak terjadi resonansi. Nah, sekarang pada saat di sini di 2,2 kita ubah menjadi 2,2 Hz mendekati 2,3. Nah, padahal Anda lihat juga di sini, Anda lihat di sini ya di bagian ini kan juga kecil-kecil aja sih, 3 cm doang ya. Memang kecil-kecil saja, naik turunnya kecil, tidak seagresif yang terjadi di pegas di sini ya. Nah, nggak lihat. Nah, di sini sampai dia lepas. Nah, di sini menunjukkan adanya resonansi. Jadi, resonansi di sini akan mengakibatkan apa? Pengkali lipatan amplitudo pada benda yang memiliki frekuensi alamiah yang sama dengan frekuensi alamiah benda yang digunakan untuk sebagai gaya luar atau sebagai pengganggunya, sehingga menghasilkan amplitudo yang berlipat. Nah, dari video ini ya kita bisa ambil sebuah benang merah di situ bahwa resonansi itu sebenarnya adalah terjadinya eh, divergensi amplitudo atau yang kita sebut divergensi ini adalah pengkali lipatan amplitudo ya. Jadi amplitudo menjadi sangat besar karena gaya luar mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah, sama atau mendekati dengan frekuensi alamiah sistem yang bersangkutan dalam hal ini pegas. Jadi di sini yang menyebabkan adalah dua buah frekuensi yang sama oleh frekuensi sistem dan frekuensi alamiah. Ketemu dua frekuensi itu akan menghasilkan lompatan atau pengkali lipatan atau penguatan amplitudo pada sistem pegasnya itu sehingga menjadi sebuah amplitudo yang sangat amat tidak beraturan atau sangat amat besar sekali sampai masanya jatuh gitu ya. Nah, dari situ kita tidak hanya ngomong sebatas definisi, tapi sebagai engineer kita harus juga bisa menganalisis secara matematis kapan dan misalkan jika saya mempunyai frekuensi alamiah sekian, saya mempunyai frekuensi luar sekian, ini apakah terjadi resonansi atau tidak? Kita harus punya metode itu yang bisa mendeteksi terjadi resonansi atau tidak. Nah, supaya terjadi resonansi, ya kan seperti itu, ya. Maka kita harus mempunyai sebuah metode di sini. Saya sudah menyiapkan sebuah rumus di sini. Sebenarnya rumus ini akan muncul itu sebuah turunan dari hukum Newton kedua dengan hukum Hooke sebenarnya di situ. Kita turunkan di situ. Nah, maka akan muncul persamaan ini, ya kan? Tapi untuk saat ini saya tampilkan langsung aja seperti ini. Maka jika Anda menggunakan ingin mencari tahu apakah akan terjadi resonansi atau tidak, sebenarnya kita bisa langsung pakai rumus F0 yaitu amplitudo gaya luarnya seberapa dibagi massa yang tergantung di pegas dibagi frekuensi alamiah kuadrat dikurangi frekuensi gaya luar. Maka akan kita tahu apakah itu akan terjadi resonansi atau tidak. Nah, di situ ya. Nah, secara definisi sekarang belum saya ngomong soal yang matematik, kita akan ngomong soal syarat resonansi. Jadi, pada saat kita ngomong soal resonansi, maka ada syarat yang harus dipenuhi supaya benda itu beresonansi. Yang pertama adalah sistem punya frekuensi alami. Nah,
Syarat untuk mempunyai frekuensi alami apa? Anda bisa lihat di part 1 sudah saya jelasin. Kemudian frekuensi gaya luar mendekati frekuensi alamiah dari sistemnya. Dan istilahnya tadi kalau didemokan tadi kan frekuensi alamiahnya itu 2,3, frekuensi luarnya 2,2. Dia mendekati kan, ternyata terjadi resonansi. Maka betul itu terjadi resonansi seperti itu. Kemudian memiliki gerakan gaya yang satu fase. Nah, kalau yang ini kemungkinan besar kalau frekuensinya mendekati bisa lah mendekati sama atau sama dengan satu fase bisa. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, di sini setelah saya melakukan analisa mengenai video tadi, nah ternyata video ini saya menggunakan aproksimasi mempunyai massa 0,48 kg, kemudian K-nya 0,1 Newton, ya kan di situ. Nah, dari K sebesar 0,1 Newton per meter dan M 0,48 kita bisa dapatkan frekuensi alamiah sebesar 2,3 Hz persis seperti yang ditampilkan di video tadi. Oke. Kemudian frekuensi gaya luarnya saya set di 2,3 Hz dan A-nya atau amplitudo naik turunnya itu di peralatan sine wave generatornya itu adalah sekitar 3 cm. Sehingga di sini omeganya karena di sini omega 2 pf maka menghasilkan omega 14,45 radian per second. Di situ. Nah, sekarang kita sudah dapat omega 0-nya sudah dapat, omeganya sudah kita dapat. F atau di sini amplitudo gaya luarnya sudah ada 0,03. Kemudian massanya sudah ada juga 0,48 gram. Nah, sekarang kita bisa lihat setelah kita bagi di sini. Ya, setelah kita bagi menghasilkan amplitudo sebesar berapa? 109,6 meter. Jadi di sini amat sangat jauh berkali-kali lipat dari amplitudo yang dihasilkan oleh gaya luarnya ini ya sebenarnya 3 cm. Nah, apabila terjadi seperti ini, maka ini kemungkinan besar akan terjadi resonansi. Dan betul, memang terjadi resonansi berdasarkan video tadi. Nah, di sini 109,6 cm. Nah, indikasi lainnya, apakah sebuah sistem itu jadi resonansi apabila penyebutnya ini mendekati 0. Jadi, di sini ada penyebut omega 0 kuadrat minus omega kuadrat kan. Nah, di sini hasilnya berapa? 0,57. Artinya dia mendekati 0. Ya, meskipun 0,57 dia mendekati 0, maka kemungkinan besar dia bisa jadi resonansi. Seperti itu. Jadi indikatornya itu. Jadi pada saat penyebutnya ini besar, maka bisa terjadi penyebutnya ini mendekati 0, maka bisa terjadi resonansi. Nah, ada suatu ketika atau mungkin suatu kasus di mana di sini amplitudonya mungkin ini 3 kan inputnya, bisa menjadi ini 30 cm. Bisa jadi, akan tetapi di sini besar tidak mendekati 0, misalkan 100, 200, maka kemungkinan itu tidak akan terjadi resonansi atau mungkin saja akan terjadi resonansi. Seperti itu. Ya kan? Masih di batas antara resonansi dan tidak resonansi itu bisa jadi seperti itu. Nah, ada bisa jadi itu, tapi indikatornya lebih pada ke penyebutnya ini. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di situ terjadi kenaikan amplitudo. Jadi amplitudo yang di bandul ini menjadi 100,96 meter. Dan itu sudah jelas itu akan terjadi resonansi. Kan? Nah, kali lipatan amplitudo seperti itu disebut dengan divergensi amplitudo. Jadi yang semula inputnya cuma amplitudonya 3 cm, karena sebuah sistem pegas yang sama frekuensi ilmiah alamiahnya dengan frekuensi sine wave generator ini, maka terjadi yang namanya divergensi amplitudo. Amplitudonya menjadi sangat-sangat besar hingga sampai terlepas tadi bandulnya pada saat Anda melihat video. Nah, itu. Nah, sekarang misalkan ini sekarang tadi kan pakai 2,3 terjadi resonansi. Sekarang saya ubah menjadi 10. Nah, setelah saya ubah menjadi 10, hasilnya adalah frekuensi gaya luarnya menjadi 62,83 radian per second. Nah, sekarang Anda perhatikan nih penyebutnya. Nah, penyebutnya ini juga sama ya, 3739,85. Anda lihat apakah sama atau tidak. Ternyata penyebutnya lebih besar daripada 0, bahkan besar sekali, karena 3739. Nah, hal seperti ini apabila penyebutnya besar seperti ini, kemungkinan tidak akan terjadi resonansi. Dan itu diperkuat dari hasil nilai amplitudonya yang hanya 0,0167 atau 1,67 cm, di mana A-nya di sini inputnya 3 cm, malah terjadi penurunan amplitudo dan kemungkinan di sini tidak akan terjadi resonansi. Jadi, pada saat Anda ditanya apakah terjadi resonansi atau tidak, metodenya adalah harus menggunakan rumus seperti ini. Jadi, frekuensi alamiahnya keluar berapa, gaya luarnya frekuensinya berapa, nah Anda hitung penyebutnya berapa.
amplitudenya berapa. Apabila amplitudenya dia membesar atau mungkin berkali lipat, cek yang kedua yaitu penyebutnya di sini apakah mendekati nol atau tidak. Kalau dia misalkan ini omega 0 dikurangi omega itu 0, maka pasti kemungkinan terjadi resonansi. Kenapa? Karena 6,25 misalkan ini terjadi 0, maka kan 62,5 dibagi 0 kan, itu infinite, berarti itu kemungkinan besar bisa terjadi resonansi di situ. Nah, jadi di sini di kasus ini karena saya ubah menjadi 10 Hz tidak jadi resonansi. Karena apa? Karena secara otomatis omeganya tidak sama dengan omega 0 atau bahkan tidak mendekati sama sekali. Kemudian penyebut fungsi amplitudenya ini gede banget ya, sekitar 37, 39. Kemudian amplitude responnya kecil nih. Nah, ini cuma 1,67 cm. Nah, jadi nggak akan mungkin jadi amplitude dan tidak ada divergensi atau pengkali lipatan amplitude yang dihasilkan. Misalkan contoh, misalkan di sini menghasilkan 30 cm, berarti ada pengkali lipatan amplitude kan, maka di situ ada divergensi amplitude. Tapi kita lihat indikator yang lain adalah di penyebutnya apakah dia mendekati nol atau tidak. Nah, di situ. Itu adalah kasus resonansi. Jadi kasus resonansi ini biasanya sering terjadi kita implementasikan di ban kendaraan, ban mobil, ban motor itu sering terjadi kayak gitu. Contoh nih, pada saat Anda punya mobil, ternyata mobilnya udah dimodif kakinya. Dia menggunakan per yang sudah tidak standar pabrikan kan gitu kan. Kemudian pada saat Anda jalan di mungkin jalan beton gitu kan, kadang-kadang ada suara mendengung atau kadang-kadang mendengung kemudian ada suara duduk-duduk seperti itu, ya kan? Artinya kalau Anda cek baut mobil Anda, tie rod dan lain sebagainya itu normal-normal saja, baut untuk poros penggeraknya atau bos penggerak roda depannya katakanlah masih baik-baik saja dan lain sebagainya, semuanya kencang dan tidak ada yang nggak beres, semua beres semua, maka kemungkinan itu terjadi yang namanya wheel hopping. Ya. Wheel hopping itu adalah terjadi di kasus yang sama kayak tadi, yang di resonansi tadi. Jadi pada saat itu kan kalau kita jalan ya jalan di mobil, jalan di jalan gitu kan kena kerikil kayak gitu kan dia bergetar rodanya. Itu seperti sine wave generator. Kemudian pegas atau koil pegas Anda itu mempunyai yang namanya frekuensi alamiah. Apabila frekuensi yang dihasilkan jalan itu sama dengan frekuensi alamiah koil shock breaker Anda atau shock absorber Anda, itu kemungkinan akan terjadi yang namanya wheel hopping. Jadi amplitude yang seakan kecil itu diperbesar gitu. Jadi roda mobil Anda akan naik turun sendiri gitu, kayak yang terjadi di bandul tadi. Dan itu kita sebut dengan wheel hopping. Jadi pada saat resonansi itu bisa jadi sesuatu yang menguntungkan, bisa jadi merugikan. Nah, itu banyak mungkin pada saat Anda mobil saya kenapa sih setelah ganti spring atau ganti pegas itu koilnya ulirnya jadi kalau pada saat kecepatan tinggi jadi agak-agak suara dengungannya agak kayak gimana atau mungkin rodanya jadi nggak nyaman atau mungkin jadi kendalinya nggak stabil. Nah, itu Anda harus hati-hati, ya kan. Nah, pada saat Anda ketemu macam kayak gitu tuh, nah kalau Anda cek semua bautnya kenceng, nggak ada yang rusak, nggak ada yang aus, kemungkinan springnya Anda coba ganti springnya. Nah, kemungkinan terjadi namanya wheel hopping karena efek dari resonansi antara jalan dan shock breaker. Nah, salah satunya adalah kerugiannya kayak gitu. Nah, sebelum saya ada kebetulan ada video wheel hopping ya. Sebentar ini. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sini. Nah, di sini. Nah, di sini ada roda ya. Kebetulan saya dapat ini dari YouTube, ya kan. Nah, ini ada roda jalan gitu kan. Nah, ini kebetulan frekuensi alamiah dengan frekuensi yang dihasilkan jalan itu sama. Nah, wheel hopping itu kayak gini. Jadi ini nggak ada yang semuanya beres mobil ini. Cuman koilnya dia frekuensi alamiah sama di jalan. Nanti coba lihat. Nah, itu kayak gitu. Jadi rodanya menjadi tidak terkendali naik turunnya. Itu kita sebut dengan wheel hopping. Ya kan? Dan itu sangat berbahaya. Jadi pada saat Anda naik mobil dan terjadi wheel hopping, maka itu bisa terjadi yang pertama adalah Anda kalau hoppingnya di depan nih, Anda akan bisa lost steering. Nah, seperti itu. Jadi itu amat sangat berarti ganti suspensi nggak boleh sembarangan, bisa terjadi wheel hopping kayak gini. Nah, misalkan ini jalan di tol amat sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu kalau Anda sering ganti suspensi, jangan sembarangan ganti suspensi karena itu ada hitungannya benar-benar dan ini bisa menjadi sesuatu yang merugikan Anda gitu ya. Nah, itu adalah wheel hopping. Jadi salah satunya dampaknya adalah terjadinya getaran yang dengan amplitude sangat besar. Padahal Anda cek kaki Anda mobil Anda nggak ngapa-ngapain sih, biasa-biasa aja. Tapi karena dia wheel hopping jadinya
pada saat Anda naik di jalan tol kecepatan tinggi, akhirnya Anda bisa low steering kalau kayak yang hopping yang roda depan, seperti itu. Nah, jadi wheel hop atau kita ngomong loncatnya roda, hop itu kan agak loncat gitu ya. Nah, itu adalah resonansi lokal pada subsistem roda atau unsprung mesh. Jadi di situ intinya adalah frekuensi alamiah springnya atau coilnya itu sama dengan frekuensi gaya luarnya, yaitu di jalannya itu. Nah, itu yang menyebabkan wheel hopping. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu wheel hopping yang rendah mungkin cuma bodi ada yang goyang, tapi pada saat wheel hoppingnya tinggi dia bisa terjadi getaran seperti yang ada video tadi. Mungkin yang tadi mungkin di frekuensinya di 10 sampai 15 Hz. Nah, bisa sampai rodanya suspensinya bisa naik turun seperti itu gitu ya, sampai seperti dia kena apa bumpy yang tinggi, padahal dia nggak kena bumpy sama sekali. Itu menyebabkan yang disebut dengan wheel hopping. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan di sini. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai resonansi dan lain sebagainya. Nah, resonansi sebenarnya bahasan dasar yang paling akhir ya dari Pegas. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai engineering case ya. Yang ini sekarang agak serius nah di sini. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis penggunaan dual red coil ya, dual red coil. Nah, mungkin Anda lihat pada saat Anda di motor saya nggak tahu apakah dia pakai dual red coil atau enggak. Kemudian sih pakai, cuman dual red coil bandingan seberapa saya kurang paham dan case-nya kurang paham. Tapi yang jelas kalau yang standar biasa itu kalau kayak saya lihat ya, kalau di mobil itu dia masih single coil biasa. Jadi single coil itu dia kayak gini. Jadi ini ada dua red coil. Kalau Anda lihat di shock breaker motor Anda, komposisi springnya adalah seperti ini. Sebenarnya ini adalah dua red coil atau di situ terdiri dari dua buah pegas yang disatukan. Jadi di sini kekerasannya, kekakuannya itu beda, mempunyai K yang berbeda. Jadi yang rapat itu kita sebut dengan spring helper atau spring pembantu. Di sini digunakan untuk meredam getaran-getaran kecil. Nah, sedangkan yang renggang itu kita sebut dengan spring atau coil utama. Nah, di sini memiliki kekerasan yang lebih besar daripada yang rapat. Jadi di sini digunakan untuk manuver di jalan bumpy yang tinggi gitu kan. Jadi kalau yang kecil ini digunakan untuk meredam getaran-getaran kecil seperti pada saat kecepatan tinggi menginjak kerikil dan lain sebagainya supaya dia bisa yang di dalam tidak berisik suaranya, kemudian bisa tenang jalannya itu bisa diatur oleh helpernya ini. Nah, di sini saya menggunakan ini benar-benar data dari Jeep Wrangler ya. Jeep Wrangler itu dia masanya sekitar sekian ya. Kemudian massa per rodanya itu 500 gram ya. Jadi massa per roda itu berarti bodi mobilnya dibagi 4. Jadi kan mobilnya itu sekitar 2 ton kan, dibagi 4 sekitar satu rodanya menanggung massa sebesar 500 kg. Kemudian di sini salah satu merek off-road yang menggunakan dual red coil ini adalah salah satunya Jeep Wrangler. Kalau Anda punya mobil, cek di coilnya apakah bentuk coilnya kayak gini ya. Biasanya kalau Anda lihat mungkin nggak kelihatan sih. Cuman kalau yang di shock belakang itu kelihatan. Kalau yang mobil standar seperti mungkin yang harga 150 sampai 300-an masih pakai single coil, tidak yang dual red coil seperti ini. Nah, nanti akan menjadi perbedaan jika bagaimana kita akan menganalisis apakah efeknya jika kita menggunakan dual red coil dan single coil. Dan nantinya kita bisa menganalisis frekuensinya, dampaknya, analisis getarannya dan macam-macam dari hasil analisis kita. Nah, sekarang kita lanjutkan ya di sini dulu. Jadi ini sudah ada parameter kendaraan, ini data kendaraan sudah ada ya. Misalkan Km-nya berapa, helpernya berapa, kemudian massa per roda, massa M-nya seberapa, berarti massanya 2 ton, massa per rodanya itu 500 kg. Kemudian konstanta pegas untuk utamanya itu 220 Newton per milimeter atau sekitar 220.000 Newton per meter. Ya kan? Kemudian di helpernya dia sekitar di 80.000 Newton per meter. Jadi yang untuk meredam bumpy kecil itu ada di K-helper. Yang K-main itu digunakan untuk meredam bumpy yang besar biasanya. Karena ini adalah digunakan untuk SUV off-road ya. Seperti itu, jadi mungkin agak gede gitu ya. Oke, nah kemudian yang ditanyakan adalah Anda diminta untuk menilai konstanta pegas ekuivalen.
Kemudian yang selanjutnya adalah analisis frekuensi alami dan dampak resonansinya. Nah, kita sudah bahas resonansi tadi, kemudian analisis getaran jalan dan analisis energi getaran, asumsinya dikira ada 5 mm. Dan yang terakhir adalah respon kendaraan awal dan kendaraan steady state atau saat dan berjalan di atas jalan berkerikil. Nah, di situ Anda ini benar-benar diminta untuk mengidentifikasi, untuk mengestimasi kira-kira bagaimana nih performa dari dual red coil pada saat kita pasang di kendaraan. Seperti itu. Jadi pada saat ada gonta-ganti coil, jangan anggap ada keren ya sebelum Anda tahu apa namanya teorinya. Apakah betul itu sesuai dengan kendaraan Anda kalau enggak, ya kan? For your information, saya coba cari apa untuk dual red coil ini ternyata banyak. Kalau mobil-mobil Jepang jarangnya pakai dual red coil, rata-rata pakainya mobil Eropa seperti BMW atau Mercedes, Audi itu dia pakainya dual red coil. Nah, itu menjadi sebuah alasan yang jelas bagaimana nanti pada saat Anda setelah mengasah perhitungan, oh ternyata pakai dual red coil itu lebih nyaman seperti itu. Tapi harganya juga lebih tinggi juga, lebih relatif lebih mahal daripada single coil. Nah, karena dual red coil itu memiliki apa ya struktur sendiri, vendor pabrikan juga sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita akan benar-benar mengatasi apa melihat sebuah kasus engineering dan bagaimana kita memperkirakan kira-kira itu pada saat kita mau pasang dual red coil itu akan jadinya kayak gimana ya. Nah, di situ harusnya Anda bisa mengestimasi di sana Anda mungkin Anda bilangnya seorang engineer harus tahu nggak hanya sekedar lu bisa pasang berdasarkan omongan vendor dan lain sebagainya, tapi lo harus bisa buktiin sendiri bahwa memang coil ini benar-benar bagus. Hitungan saya kayak gini gitu kan. Jadi di situ ada nilai nilai lebihnya daripada hanya lu sekedar coba cari-cari kemudian Anda pakai ternyata nggak nyaman dan lain sebagainya lah kayak gitu lah. Nah, minimal Anda harus memiliki sebuah pengetahuan sendiri ya sebelum kita melakukan sesuatu. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, sekarang kita akan analisis yang pertama adalah di konstanta pegas efektifnya atau konstanta ekuivalen pegasnya. Nah, susunan pegas seperti ini, ya ini kan sama dengan ada susunan pegas seri sebenarnya. Sebenarnya terdiri dari dua buah pegas, akan tapi di sini dalam bentuk satu spring kan gitu kan, satu pegas, tapi memiliki kerapatan dan kekakuan masing-masing di sini. Makanya yang agak lebar ini kita sebut dengan K-main, dia memiliki kekakuan yang lebih tinggi daripada K-helper. Jadi pada saat kita ngomong soal pegas seri, maka konstanta ekuivalennya itu sama dengan 57.000 Newton per meter. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, jika ada dua pegas, yang pertama adalah 80.000 Newton per meter dan yang kedua adalah 220.000 Newton per meter. Apabila kita lakukan secara seri, maka munculnya adalah 57.000 Newton per meter. Dan di situ kita bisa lihat bahwa susunan seperti ini malah sebenarnya lebih soft gitu loh. Ya, lebih lebih apa? Lebih empuk sebenarnya, tidak lebih keras dibandingkan dengan dua shock yang kita hubungkan secara paralel. Kalau tanpa yang K-helper, maka shock coil ini memiliki ekuivalen 220.000 dan di situ jauh lebih keras daripada tanpa menggunakan K-helper atau spring helpernya ini. Kalau ada spring helper sebesar 80.000 Newton per meter, maka dihasilkan di sini performa yang lebih empuk di situ ya. Suspensinya lebih empuk. Sehingga memang pada dasarnya apabila Anda menggunakan mobil dengan coil dual coil rate seperti ini, itu memang lebih empuk coilnya. Akan tetapi harganya memang lebih mahal. Sehingga harganya pun lebih tinggi seperti itu. Nah, apabila tanpa menggunakan helper, Anda akan mendapatkan suspensi yang lebih keras. Jadi Anda akan full kaki mobil Anda itu di kekerasan 220.000 Newton per meter dan itu cukup keras gitu ya. Nah, oleh karena itu dua red coil memang lebih empuk di situ. Nah, selanjutnya adalah analisis frekuensi alamiahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita tahu bahwa frekuensi alamiah itu akan berefek sekali ke resonansi, ya kan? Sekarang kita lihat dengan helper kita dapat kayak ekuivalen tadi 57.000 kan, dibagi 500, maka kita mendapatkan frekuensi alamiah itu hanya sebesar 1,7 Hz, ya kan? 1,7 Hz. Nah, sedangkan tanpa helper itu sekitar Anda mendapatkan frekuensi alamiah sekitar 3,3 Hz. Nah, sebagai informasi saja bahwa jalan berkerikil di jalanan itu rata-rata memiliki frekuensi 3 sampai 5 Hz. Ya, itu kerikilnya kecil-kecil, tinggi kerikil sekitar 3 sampai 5 mm itu memiliki
frekuensi rata-rata di 3 sampai 5 Hz, ya kan, maksimal 10. Tapi rata-rata di 3 sampai 5 Hz. Nah, apabila menggunakan helper, Anda frekuensi Anda di 1,7 frekuensi alamiah. Yang di mana di frekuensi 1,7 itu amat sangat jauh sekali dari 3. Nah, sedangkan tanpa helper jika Anda menggunakan spring yang gede saja, spring yang utama saja, maka Anda masuk di area resonansi karena masuk ke area 3 sampai 5 Hz. Maka di sini menggunakan helper jauh lebih senyap, ya. Jauh lebih senyap kaki-kaki Anda karena yang pertama, apabila terjadi resonansi, itu yang Anda rasakan pertama kali adalah mobil Anda di dalam kabin lebih berisik, oke, terutama tidak ada redamannya. Terus yang kedua adalah apabila terjadi resonansi, ketidaknyamanan di kaki-kaki dan pengendaliannya jauh lebih susah. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, di sini dengan helper, frekuensi alamiah dengan K-helper di sini ya, spring helpernya yang ada yang rapat di sini, dia akan lebih bisa menurunkan frekuensi alamiahnya sehingga rata-rata dengan frekuensi alamiah sekian jauh lebih senyap mobil Anda. Oke, itu adalah case-nya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke analisis getaran jalan. Nah, rata-rata kerikil di jalan itu tingginya 3 sampai 5 mm. Saya ambil yang paling tinggi yaitu 5 mm. Jadi pada saat kita melakukan analisis getaran jalan pada saat mobil Anda menabrak kerikil 5 mm itu, maka ada gaya yang mengganggu mobil Anda atau roda Anda akan terkena gaya sebesar F, di mana F ini adalah representasinya adalah K kali Y. Jadi K itu adalah konstanta pegas di mobil Anda seberapa, kemudian ini adalah tinggi kerikilnya seberapa, gitu ya. Maka di sini jika dengan helper, ya, gaya yang diteruskan ke bodi mobil Anda itu cuma 285 Newton. Jadi 57.000 kan totalnya dipakai helper itu kan 57.000 Newton per meter. Dikalikan 0,005 hasilnya apa 285 Newton. Sedangkan tanpa helper, ya kan? Tanpa helper, gaya yang diteruskan ke mobil Anda itu 1.100 Newton. Berarti apa yang bisa kita ambil di sini? Dengan helper, ya kan? Dengan helper, mobil Anda hanya menerima gaya dari bawah itu lebih sedikit, yang berarti apa? Goncangannya lebih minimal daripada tanpa helper. Jadi tanpa helper itu seperti mobil Anda dikasih beban ke atas, gaya ke atas 110 kg di roda Anda diangkatin ke atas kayak gitulah gampangannya ya. Ya. Jadi seakan-akan mobil Anda akan dikasih gaya ke atas 110.000 Newton naik ke atas kayak gitu. Nah, itu goncangannya kan pasti makin terasa daripada Anda hanya dikasih gaya ke atas sebesar 285 Newton di situ. Nah, dari sini kita bisa paham, kita bisa tahu bahwa F-helper ya itu akan membantu penurunan gaya yang diteruskan ke mobil sebesar seperempat kalinya jika tanpa helper. Jadi itu lebih bagus. Oleh karena itu, jika shock breaker Anda menggunakan struktur coil yang seperti ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa jauh lebih tenang. Jadi pada saat Anda kena goncangan, bumpy road atau jalan yang bergelombang di situ, mobil Anda akan jauh lebih tenang daripada tanpa menggunakan spring helper di situ. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis energi getarannya ya. Nah, setelah kita melakukan analisis energi getaran di sini, kita tahu bahwa dengan helper, kita pakai menggunakan energi elastik yaitu setengah Kx kuadrat, yaitu di EP ya, EP elastiknya. Itu dengan menggunakan helper, Anda tinggal cukup masukin saja angkanya di sini. Hasilnya adalah 0,7, tanpa helper 2,75 joule. Di sini meredam energi getaran jauh lebih kecil. Oke, jauh lebih kecil daripada tanpa helper. Jadi dual red coil memang jauh lebih baik daripada single red coil ya, karena nilai proporsinya juga menurut saya ini signifikan sekali seperti itu ya, penurunan atau reduksi noise, kemudian kestabilan kendaraannya mungkin akan berpengaruh besar di kaki-kakinya Anda di sini. Oke. Nah, sekarang adalah tahap yang mungkin agak
harus matematika banget ya. Di sini kita akan ngetes performa dari dual coil rate-nya di sini ya. Jadi di sini kita menggunakan model yang namanya quarter car model. Jadi uh, ini ada hubungannya dengan matematika teknik 2 yaitu di ODE 2 sebenarnya. Tapi di sini tidak apa-apa, saya kemukakan saja. Anda bisa ikuti rumusnya di sini sebenarnya. Di sini rumusnya sebenarnya tidak ada yang ajaib ya. Semuanya itu ada terhubung dengan rapi satu sama lain seperti itu. Jadi saya akan mulai saja di sini. Yang pertama nanti kita akan menggunakan modelnya adalah quarter car model. Jadi quarter car model itu adalah salah satu model yang dipakai oleh engineer otomotif di mana quarter car model ini akan membagi massa mobil itu menjadi 4. Jadi satu roda itu menanggung seperempat bodi mobil. Massa bodi mobilnya ditanggung seperempat seperti itu. Jadi quarter car model. Jadi modelnya adalah MX double prime. Ya ini ada X dalam tanda titik ada dua atas gitu kan. Titik atas ini maksudnya double prime. Plus C X prime karena ada cuma satu titik itu kita sebut dengan prime. Plus KX sama dengan FT atau frekuensi gaya luarnya seberapa. Oke, mungkin kelihatannya ini bagaimana nih, rumit nih. Jangan punya pikiran kayak gitu dulu. Sebenarnya ini nggak serumit yang Anda bayangkan gitu kan. Karena ini sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu sukar ya. Tidak terlalu rumit juga sebenarnya. Oke, Anda ikuti saja yang saya instruksikan, nanti pasti Anda akan memahami itu. Nah, di mana M di sini adalah massa seperempat kendaraan, kemudian K adalah konstanta pegas aktif, itu nanti kita pakai yang K ekuivalennya yang 57.000 itu. Kemudian yang C adalah koefisien redaman shock. Nah, koefisien redaman shock di sini, kalau Anda buka shock breaker itu pasti ada dua komponen. Yang pertama adalah ulirnya pegasnya, yang di tengahnya itu ada yang namanya damper atau redamannya. Nah, redaman ini biasanya nanti redamannya kita ambil standarnya 0,3. Kita bisa ambil di situ. Itu berdasarkan data. Kalau Wrangler sekitar 0,3 gitu ya, 0,3. Jadi Anda bisa hitung lah ya nanti mungkin kalau mobil biasa ya mungkin 0,2 atau 0,15 sekitar itu ya Anda asumsikan saja. Atau Anda cari datasheet dari shock breaker yang mobil Anda punya, kayak gitu pasti ada. Oke. Kemudian X adalah defleksi suspensi. Jadi pada saat dia kena goncangan dia akan mengembangkan seperti itu. Kita sebut dengan ini defleksi suspensi. Kemudian FT adalah gaya eksitasi dari jalan. Oke, sekarang kita masuk ke parameternya dulu. Yang pertama di sini adalah massa, yaitu 500 kg. Ingat di sini M 500 kg karena bobot Jeep Wrangler ini 2 ton, jadi dibagi 4 sekitarnya 500 kg seperti itu. Kemudian konstanta pegasnya kita pakai yang tadi ya dual coil rate yaitu 57.000 Newton per meter. Kemudian standar redaman damping rasionya kita pakai sebenarnya kalau di off-road itu di sekitar 0,25 sampai 0,3. Itu di shock breaker, di dampingnya, di redamannya itu. Redaman itu gunanya apa sih? Pada saat Anda misalkan masuk ke posisi tidur, itu kalau nggak ada dampernya, itu Anda akan ngayun-ngayun gitu loh. Ya kan? Contoh pada saat Anda naik mobil, turun ke posisi tidur gitu kan pasti tenang kan, turun dep gitu ya. Jadi semacam agak turun bawah sedikit terus selesai gitu kan. Tapi kalau nggak ada dampernya itu kayak gini, turun osilasi mobil Anda kayak kayak naik kapal aja gitu loh, ya kan. Jadi nah itu adalah damper itu gunanya kayak gitu ya. Jadi damping rasionya atau redamannya itu di Jeep Wrangler itu sekitar 0,25 sampai 0,35. Jadi saya ambil batas aman saja, kita ambil tengah di 0,3. Jadi di sini ada yang namanya kalkulasi critical damping ya CC kita sebut. Jadi rumusnya adalah akar 2 kali akar K. MK itu adalah konstanta pegasnya, M-nya kali massa. Maka di sini CC-nya adalah sebesar 10.680 Newton second per meter. Diambil dari linear redaman sebesar 0,3. Maka kita bisa ambil nilai C itu adalah sebesar 3.200 Newton second per meter berasal dari 0,3 nilai redamannya itu kita ambil ini 0,3 dikalikan critical dampingnya itu sekitar 10.680. Nah, di sini sama dengan 3.200 Newton second per meter. Nah, di sini ini kita pakai. Nah, ini sebenarnya standar saja sih. Anda bisa misalkan kalau saya punya mobil kayak gini berapa? Lalu kira-kira aja gitu kan. Oke, kira aja gitu. Atau lihat di datasheet shock breaker-nya itu pasti ada. Gitu ya. Kemudian ada model gaya jalan ya. Model gaya jalan di sini.
diasumsikan F0-nya kita pakai 300 Newton dengan asumsi tinggi kerikilnya 5 mm. Frekuensi eksitasinya adalah 5 Hz. Kita kan tadi kita lihat kita ambil ya bahwa di jalan berkerikil kecil sekali per meter itu frekuensinya 3 sampai 5 Hz. Saya ambil yang paling tinggi di 5 Hz seperti itu. Maka di sini kita bisa ambil nilainya di situ. Nah, sekarang F0-nya kenapa 300 Newton? Nah, amplitudo awalnya gayanya 300 Newton itu karena F0 kita ambil dari K ekuivalen kali Y0. Nah, K ekuivalen itu kan 57.000 ya, hasil pegasnya ini kan 57.000 dikalikan 5 mm atau 0,005, hasilnya ada 285. Di situ kita bulatin aja jadi 300. Itu supaya untuk istilah estimasinya saja gitu. Lu bisa atur 285 nggak masalah, atau 300 juga nggak masalah. Saya pakai yang 300 saja. Gitu ya, supaya bulat aja nggak masalah. Maka di sini model gaya jalannya adalah 300 Newton, frekuensinya 5 Hz, kemudian omega 2 pi F. Omega sama dengan 2pi kali 5, karena pakai 5 Hz ya. Hasilnya ada 314, maka Ft-nya ini nanti adalah 300 sin 31,4 T. Nah, sekarang kalau kita udah dapat ini kan saya cetak merah-merah kan. Nah, ini maksudnya nanti kita masukkan ke persamaan yang di kotak hijau ini. Ya kan, 500 itu kan masanya kan M double prime kan, MX double prime. Kemudian 3200 ini saya ambil dari nilai C-nya, dampernya apa redamannya itu konsentrasi redaman shocknya, kemudian 57.000 itu kan kekakuan shocknya 57.000 dikalikan Ft itu adalah model jalannya itu 300 sin 31,4 T. Nah sekarang sebenarnya dari sini kalau Anda lihat sebenarnya lu nggak perlu belajar yang apa yang memahami yang banget kayak gimana ODE2 kayak gimana. Sebenarnya ini nanti bisa apa itu lebih mudah lah ya, lebih mudah kalau ikuti aja apa instruksi saya gitu. Nah, jadi di ODE 2 ini Anda bisa lihat di matematika teknik sebenarnya, tapi karena Anda belum dapat matematika teknik 2 jadinya ya ini saya langsung kasihin aja gitu. Ini nggak masalah sih sebenarnya. Karena ODE 2 ya solusinya ya kayak gini gitu kan. Tadi ada 3 kalau nggak salah ODE 2, tapi karena di sini ini solusi ODE 2-nya kita pakai langsung aja kayak gini ya. Nggak apa-apa. Yang penting ini kan ODE 2, lu terima aja. Besok waktu mungkin ambil matematika teknik 2 Anda bisa tanya atau Anda bisa review ulang di apa video saya kali ini gitu kan. Jadi oh ternyata ODE 2 itu kayak gini menyelesaikannya. Tapi di sini untuk di video kali ini ya di kuliah kali ini saya langsung tunjukin aja jawabannya segitu gitu, solusinya kayak gitu gitulah. Nah, oke. Okay. Nah, di sini 500x double prime ini adalah persamaannya tadi. Nah, jadi pada saat persamaan ODE 2 itu solusinya itu ada dua sebenarnya, yaitu kita sebut dengan solusi homogen dan solusi non homogen. Nah, ini matematika teknik banget gitu ya. Nah, solusi homogen dan solusi non homogen. Nah, sebenarnya juga ini nggak terlalu susah sebenarnya. Jadi tinggal Anda ikuti aja apa namanya instruksi saya deh gitu ya. Jadi di sini untuk mencari solusi homogen, nah ini kan x double prime, x prime dan x yang nggak ada prime-nya ini kita asumsikan prime-nya ini adalah kuadrat. Nah, gitu kan. Jadi kan ini 500 R kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada titiknya 2, di R kuadrat gitu kan. Kemudian ini R, ini kan 1, R pangkat 1 kan. Kemudian yang ini nggak ada titiknya, berarti R pangkat 0. Berarti di sini memang tidak ada R-nya. Jadi sekarang kita bisa ambil persamaannya kan 500 R kuadrat plus 3200 R plus 57.000 sama dengan 0. Nah, 300 sin-nya bagaimana nih? Ya kan kalau nggak ada, kan mungkin pikirannya Anda kayak gitu. Anda benar tanya kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang jawabannya adalah, ini nanti kita pakai yang untuk solusi khusus atau solusi partikular. Nah, 300 sin 31,4. Untuk yang homogen, kita pakai sama dengan 0. Jadi, ini kita sisihkan dulu yang 300 sin 31,4 T. Seperti itu. Maka di sini kita akan sederhanakan, jadi kita bagi aja langsung 500 ya. Jadi hasilnya lebih sederhana R kuadrat plus 6,4 R plus 114 sama dengan 0. Nah, di sini ada kok bisa hasilnya kayak gini. Nah, sebenarnya ini kalau di solusi ODE 2 itu ada kayak semacam template-nya gitu ya. Template-nya template yang apa namanya? Solusinya itu ada 3. Nah, di sini solusinya adalah R sama dengan minus 3,2 plus minus J 9,9. Nah, di sini XHT itu adalah solusi homogennya. Kita langsung berarti eksponensial minus 3,2 ini kita masukkan ini ke sini nih. Minus 3,2 kita masukin ke pangkatnya. Langsung deh kita masukin ke pangkatnya di sini. Kemudian di sini C1 cos 9,9 ini adalah berasal dari 9,9 ini. Nah, 9,9 kita juga masukkan di yang bagian sinus.
Nah, dari sini kita dapat solusinya sebenarnya, ya kan. Jadinya sistem seperti ini sebenarnya under dam, getarannya akan cepat hilang. Jadi seperti Anda naik mobil gitu kan di posisi tidur kemudian turun itu langsung rasain aja turun bentar terus selesai gitu loh. Itu under dam kayak gitu. Nah, kemudian getaran juga akan cepat hilang. Nah, yang selanjutnya adalah pada saat kita udah dapat solusi ODE2 kayak gini nih, ya, solusi ODE2 seperti ini, kita harus mencari, ini kan masih ada C1, C2. Nah, C1, C2 itu sebagai nilai awalnya sebenarnya. Oke, itu sebagai nilai awalnya. Jadi kita harus menentukan C1 dan C2-nya terlebih dahulu. Gitu. Maka cara untuk menentukan C1 dan C2 adalah yang pertama Anda asumsikan bahwa T sama dengan 0. Kita masukkan T sama dengan 0 di sini. Hasil yang pertama adalah C1 adalah 0,005. Nah, kemudian ODE2 itu kayak gini nih modelnya. Jadi pada saat Anda naik mobil, yang harus Anda ketahui apa? Yang pertama adalah posisi awalnya di mana. Dan yang kedua adalah kecepatan awalnya bagaimana kan gitu. Jadi ada dua kondisi yang harus Anda ketahui, posisimu di mana dan kecepatanmu awal berapa kan gitu. Nah, yang pertama posisi itu udah X, nggak masalah. Oke, X-nya udah bersalah, yaitu C1 sama 0,05. Nah, sekarang kita akan menurunkan di sini menjadi X prime T. Ya, di situ jarak kita turunkan jadinya apa? Kecepatan. Kita butuh tahu kecepatan awal mobilnya berapa. Nah, sehingga pada saat kita masukkan X prime 0 di sini dengan T sama dengan 0, kita mendapatkan nilai sebesar 0,00162. Nah, di sini C2 itu sama dengan 0,0162. Nah, sekarang di sini kita masukkan C1 dan C2 ke persamaan yang ada di kotak biru ini. C1 dan C2-nya kan kita ganti dengan 0,005 dan 0,0162. Hasilnya adalah yang ada di kotak merah ini, yaitu XHT sama dengan eksponensial pangkat minus 3,2T kali 0,05 cos 9,9T plus 0,00162 sin 9,9T di sini. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang di sini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah respon atau yang Anda rasakan pada saat kendaraan Anda mengenai kerikil 5 milimeter ya. Jadi yang Anda rasakan adalah ini Anda akan perasaan naik dulu ya. 5 meter itu lumayan loh. Berarti pada saat Anda mobil biasa dengan apa Anda naik mobil biasa dengan tekanan ban 32 PSI itu standar gitu kan. 32 PSI Anda letakkan kerikil 5 mm itu di bawah ban Anda itu masih kerasa loh di mana di kabin juga masih kerasa, di kaki juga kerasa juga apa kerikil itu. Nah, tapi di sini akan kerasanya kayak gini aja gitu kan. Jadi pada saat ini akan Anda setelah menginjak kerikil, dia akan turun bannya, maka dia redamannya akan seperti ini nih. Nah, jadi yang pertama dia turun, kemudian agak naik dikit udah selesai. Ya ini udah redaman yang bagus, ya kan. Memang under dam memang seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita sebut dengan respon homogen. Jadi respon homogen itu menggambarkan keadaan pada saat mobil Anda terkena kerikil 5 milimeter sampai dia kondisinya menjadi stabil lagi gitu. Jadi kayak Anda kena polisi tidur sekali dep gitu sudah. Nah, ini adalah solusi homogen. Jadi respon homogen itu bisa kalian gambarkan dengan kondisi kayak gitu. Nah, berarti dia cuman terkena sedikit gaya luar saja habis itu sudah. Jadi gaya luarnya terkena sedikit cuman sekali aja. Anda lihat di sini kan 5 milimeter kan tinggi kerikilnya kan, 5 meter di sini. Kemudian dia turun, roda mobilmu turun kan. Nah, turun. Nah, pernya kan akhirnya kayak gini nih. Jadi turun, kemudian dia naik lagi. Karena di sini ada yang namanya gaya gaya apa recovery-nya. Berarti pada saat pariku kena gaya kena tinggi 5 milimeter karena kerikil, kemudian dia akan turun kan, turun, kemudian dia kan naik lagi, dia akan recovery lagi. Nah, di situ. Jadi pada saat dia mulai kena gaya, kemudian sampai kendaraan itu atau persum jadi setimbang lagi. Itu kita sebut dengan respon homogen, seperti itu. Jadi ini pemodelannya sebenarnya. Jadi di sini Anda tidak hanya belajar mengenai bekas seri paralel yang hanya itu aja gitu loh. Jadi ini akan jadi respon yang homogen. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah yang kita akan cari respon partikular. Respon partikular itu gini. Pada saat kerikil itu banyak di jalan, berarti kan roda Anda, shock breaker, coil Anda akan terkena terus kerikil 5 mm itu kan.
Jadi secara terus-menerus itu kita sebut dengan kondisi steady state. Nah, di engineering kondisi inilah yang dicari biasanya, bukan kondisi di respon homogen ya, tapi di steady state. Nah, kalau di yang homogen tadi lebih kepada kondisi transient sebenarnya. Jadi di kondisi awal kena, kemudian sampai setimbang lagi, tanpa ada kena gaya luar lagi gitu loh. Tapi kalau di solusi partikular dia itu apa kena gaya terus gitu, kayak kena kerikil terus gitu. Jadi itu kayak gimana? Nah, di situ untuk mencari respon khusus kita menggunakan XPT. Apa XP itu adalah partikular atau respon magnetik, itu A cos omega T plus B sin omega T. Ini ada responnya. Ya, karena di sini respon sinus itu pada saat dia terkena sinus pasti juga dia akan menghasilkan solusi sinus juga. Nah, dan sini ada respon amplitudo. Nah, ini amplitudo respon ini kita bisa turunkan dari persamaan ODE2 tadi. Ini nggak saya bahas, cuman Anda bisa pakai dulu aja karena kalau saya bahas ini terlalu panjang ya. Tapi misalkan Anda mau cari, Anda boleh tanya saya atau mungkin email saya, ini asalnya rumus dari mana gitu, nanti saya jelasin. Gitu. Tapi ini untuk yang amplitudo respon Anda bisa ambil rumusnya langsung di sini saja. Jadi pada saat kita masukkan respon amplitudonya di sini, ini sama seperti yang resonansi tadi sebenarnya sih, ya rumusnya mirip-mirip. Ya F0 di sini. Di sini F0 adalah 300 ya. 300 ini X300 kan gayanya dari luar tadi 300, kemudian K Anda masukin 57.000, M-nya masanya kan 500 kilo, kemudian omeganya 31,4. C-nya berapa? 3.200 tadi kan di awal, kemudian omeganya 31,4. Nah, Anda hitung. Nah, ternyata amplitudo responnya cuma 0,66 mm, itu kecil sekali. Jadi, di sini bisa saya omongin atau saya definisikan secara kata-kata gitu ya. Kata-kata bahwa pada saat mobil Anda kena kerikil 5 mm itu, yang kerasa hanya kena kerikil 0,66 mm, tidak ada 1 mili. Berarti dianggap itu tidak ada. Nah, dan ini saya bisa katakan key helpernya itu meredam sempurna sebenarnya. Jadi dengan tinggi 5 meter lu hanya ngerasain kurang dari 1 mm getar. Nah, kayak gitu. Nah, di sini pada saat setelah transient hilang, nah di sini ada gaya recovery ya. Ini istilahnya lagging. Jadi pada saat kena bumpy setelah 160 derajat coilnya dia akan melakukan recovery di situ. Nah, di sini ada 160 derajat. Ini semacam vibration oscillation. Jadi dia akan mengisolasi getaran gitu ya. Si shocknya akan seperti itu. Nanti Anda bisa lihat di grafiknya. Jadi kalau kita gambarkan secara grafik, pada saat mobil Anda itu terkena kerikil 5 mm terus-menerus dengan frekuensi 5 Hz ya, itu responnya yang Anda rasakan cuma di 0,66 saja. Jadi cuma kayak gini terus. Jadi ini posisi steady state. Pada mobil Anda jalan terkena kerikil 5 mm, yang Anda rasakan cuma kayak gini gitu ya. Jadi di grafiknya kayak gini. Nah, ini akan terus kayak gini. Nah, ini adalah respon steady state. Dan engineering biasanya dia concern-nya ke steady state, bukan di transient. Di situ. Nah, sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama diambil tuduhnya di 0,6 mm, kecil ya. Kemudian fase 160 derajat dia sebagai isolator getaran. Jadi pada saat mau terjadi getaran dia akan langsung meng-cancel gitu loh. Nah, ini adalah salah satu karakteristik yang unik dari sebuah spring coil. Jadi kita akan ngomong spring coil ini nggak hanya sekedar spring, ternyata ilmunya seperti itu ya memang gitu kan. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa belajar fisika tidak hanya soal ngomong gaya-gaya melulu gitu ya, tapi kamu bisa mengimplementasikan sesuatu itu dengan yang lebih lah istilahnya kayak gitu. Nah, di sini setelah saya hitung semua, nah segini kan tadi kita berbicara bahwa respon ODE itu adalah solusi homogen ditambah solusi partikular. Nah, di sini sudah saya bantu plot di sini ya. Di sini yang solusi homogen adalah yang garis orange ini ya. Ini adalah tadi. Jadi pada saat mobil Anda kena kerikil, dia redamannya akan seperti ini. Yang warna oranye. Kemudian solusi partikular itu adalah yang hijau putus-putus. Jadi pada saat mobil Anda terkena getaran terus-menerus, kena kerikil terus-menerus itu, mobil Anda akan bergetar di sini hanya di 0,66 ya, di amplitudenya sekitar segitu. Kemudian solusi total, nah sini ada solusi total. Jadi solusi total itu adalah pada saat mobil Anda
terkena dua-duanya. Jadi apa, ya terkena kerikil terus-menerus dan mengalami yang namanya apa, keadaan transient di awal tadi. Jadi itu kayak kombinasi gitu loh. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan solusi total. Nah, solusi total digunakan misalkan di saat transient masih ada. Jadi mobil Anda udah kena nih kerikil banyak, tapi transient itu masih ada, maka kita pakai solusi total. Nah, di situ yang harus Anda apa, pahami di situ. Nah, sekarang kita masuk kesimpulannya di sini. Nah, kita akan masuk ke kesimpulannya. Yang pertama adalah penggunaan dual red coil ya. Dual red coil dengan model jalannya batu 3 sampai 5 mm, frekuensinya 5 Hz, kecepatan sudut 31,4 dan tipe gayanya sinus ya. Karena kan sinus ya apa namanya? Kerikil kan gelombangnya sinus di situ. Maka di sini hasilnya didapatkan getarannya 0,66 itu nggak kerasa sama sekali. Kemudian fase lag itu sebagai vibration isolator. Jadi mengisolasi getaran. Jadi sebelum getaran itu muncul dia akan meng-cancel terlebih dahulu kayak gitu. Kemudian redaman awal getaran sekitar 1,5 detik di kondisi awal atau transiennya. Dan itu dengan model yang seperti ini juga itu nggak akan kerasa sama sekali gitu kan, itu cuma milimeter. Nah, ini baru apa namanya yang menggunakan apa model jalan yang kerikil 3 sampai 5 meter. Mungkin nanti Anda bisa upgrade lagi dengan menggunakan kerikil batu atau polisidur yang 10 cm katakanlah kayak gitu. Anda bisa bisa apa? Bisa oprek sendiri nanti. Oke. Nah, di sini adalah yang terakhir ya. Ini sudah slide terakhir. Saya harap di part yang kedua ini bisa memberikan banyak pengetahuan bagi Anda, terutama di yang Anda suka otomotif dan lain sebagainya, Anda suka motor, Anda suka mobil. Nah, kadang-kadang kadang-kadang pada saat kadang-kadang ini kayak gini loh, pada saat kita ke bengkel itu kadang kita udah apa, udah komplain, "Oh, ini kaki saya, mobil saya kayak gini nih." Ternyata mereka nggak tahu gitu kan, ternyata ternyata ada kejadian kayak gini gitu loh. Jadi ternyata suspensinya harus diganti atau koilnya harus diganti karena menyebabkan apa namanya, resonansi kayak gitu. Nah, di situ dari sini Anda harus tahu dan paham karena Anda orang engineering, jadi Anda harus paham mengenai segala sesuatunya terutama di sesuatu yang istilahnya sains seperti ini. Oke, sekian untuk perkuliahan part kedua kali ini. Terima kasih, selamat sore ya. Ini karena hari ini sore ya. Kita ketemu lagi pertemuan minggu depan. Have a nice day.